Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat IKG? Gua berharap sobat semua dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan pastinya terus semangat terus dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Wah, udah lama nggak upload nih. Udah seminggu ya kayaknya ya. Ya sekarang kita balik lagi, semangat sobat semua. Sikat Sobat IKG, sikat. Sobat IKG, sebelum gue lanjut ya, gue mau kasih tahu beberapa pengumuman penting dulu ya. Coba Sobat IKG perhatikan agar sobat semua nggak ketinggalan infonya, karena banyak sekali yang, wah bang gue ketinggalan lagi. Ya makanya Sobat IKG, gue tuh kalau ngasih pengumuman update-update tuh memang biasanya lewat YouTube ya. Tapi ada juga di website ya sobat semua. Nah sobat semua, pertama-tama sekali lagi gue ingatkan ya, buat Sobat EKG yang mau berkonsultasi dengan gue di bulan Januari ini, EKG masih punya program seperti di layar. Lihat ke layar Sobat EKG. Namanya Januari Berbagi ya, sampai di bulan Januari doang nih. Nah, yang kedua, buat Sobat EKG yang sedang dalam masa perjuangan, yang ingin mendapatkan pasangan jiwa, yang sedang atau yang sudah berpisah ya, Sobat EKG. Silahkan Sobat EKG lihat ke layar lagi. Di sini ada afirmasi jodoh. Siapa tahu Sobat IKG, afirmasi jodoh ini bisa menjadi solusi jitu buat sobat semua. Nah, pengumuman berikutnya nih Sobat IKG, jangan sampai ketinggalan. Kita masuk ke kelas online berikutnya. Seperti waktu itu gue bilang ya, di bulan Desember, menyambung lagi sebuah topik perjalanan jiwa yang kemarin EKG adakan. Nah, sekarang materinya lanjut ke level 2. Jadi buat Sobat IKG yang kemarin sudah ikut di level 1, yang masih mau melanjutkan, kita lanjut ke level berikutnya dengan materi penguatan. Lihat ke layar Sobat IKG, di situ materinya jelas ya. Dan kelas ini akan diadakan di tanggal 14 Februari 2025. Seperti biasa hari Jumat ya, jam 19.30. Nah, ada pertanyaan, wah Bang Master, gimana nih? Kemarin level 1 aja gue belum ikutan, langsung lanjut level 2. Boleh nggak ikutan? Ya boleh aja lah, namanya juga ilmu ya Sobat IKG, boleh-boleh aja. Dan yang luar biasanya lagi, di level 2 ini, sobat akan diberikan free afirmasi perjalanan jiwa untuk didengar, yang berguna untuk menginduksi kesadaran sobat semua agar sadar di realm delta. Jadi ada perbantuan nih ya, pakai afirmasi. Nah, jadi sobat semua ya, tanggal 14 Februari 2025. Lihat bannernya ya, sobat semua. Nah, yang berikutnya ini lebih umum ya, sobat semua. Gue juga akan mengadakan webinar lagi di tanggal 21 Februari 2025. Kali ini temanya Act as if ala EKG. Di situ gue akan beberkan dan bagikan setelan act as if gue ya, atau bertindak seolah-olah gue yang gue lakukan dan menjadi settingan gue, yang memang nggak ada di video EKG. Jadi ini bener-bener no sensor ya. Jadi Sobat IKG siap-siap menerima sebuah kegilaan. Artinya kalau Sobat IKG memang mau mengikuti webinar ini, berarti Sobat IKG sudah sepemahaman gilanya. Dan tujuan dari bertindak seolah-olah ini agar Sobat berani dan lebih cepat memanifestasi apa yang Sobat inginkan dalam kehidupan. Bisa jadi ya di seminar ini caranya akan banyak nyeleneh. Jadi kalau mau bertindak seolah-olah ya jangan nanggung ya Sobat semua. Lihat di layar informasinya agar lebih jelas. Ayo Sobat IKG, tunggu apa lagi? Nah, semua ini ada early bird-nya sampai tanggal 9 Februari ya. Jadi Sobat IKG, buruan Sobat IKG, biar mendapatkan manfaat. Dan kita ketemu lagi di Zoom Sobat semua. Sekali lagi Sobat IKG, ingat dan catat tanggalnya. Oke Sobat IKG, mari kita lanjut. Nah, materi kali ini sebenarnya bukan hanya buat Sobat IKG yang sudah lama mengikuti channel Emang Kudu Gila ya, tapi buat yang baru masuk juga bisa. Makanya, subscribe dulu dong dan bunyikan loncengnya. Wah, udah lama gue nggak ngingetin gitu ya. Subscribe, bunyikan loncengnya, komentar, like, dan share videonya jika bermanfaat. Buat Sobat IKG yang sudah mengikuti channel gue, pasti udah tahu ya. Ya pasti tahu lah apa arti kokai dan kenapa Sobat-Sobat IKG selalu mengucapkan salam tersebut. Tenang, kita orang kokai. Nah, sebelum kita lanjut, baiknya gue jelaskan dulu ya, apa arti kokai, karena masih banyak yang nanya juga, kokai itu artinya apa? Jadi mungkin banyak yang belum nonton videonya juga ya. Kokai itu artinya orang yang kaya banget Sobat IKG. Dan orang kaya itu bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya dalam aspek material, jiwa, dan spiritual. Jadinya komplit ya, makmur luar biasa. Sobat IKG, sebagaimana gue bilang bahwa hidup itu nyata, namun kehidupan adalah mindset. Wah, berarti kehidupan nggak nyata dong, Master. Ya memang,
kehidupan itu bisa diklaim nyata sama yang punya mindset, sobat semua. Makanya kehidupan seseorang pastinya berbeda-beda, karena memang mindsetnya beda. Contoh sederhana ya, di luar sana ada yang gajinya 200 juta sebulan, tapi dia bilang masih kurang. Di sebelah sini ada yang 20 juta aja udah cukup ya, bersyukur luar biasa. Di sebelah sana ada yang bilang, makan mie ayam itu enak banget loh. Tapi ada juga yang bilang, wah gua gak suka. Di sebelah sini ada yang bilang, cewek atau cowok sawo matang itu cakep loh, itu idaman gua. Tapi juga ada yang bilang, wah yang cakep itu yang putih bengkoang, bukan yang sawo matang. Jadi macem-macem ya. Ya, kehidupan memang lebih subjektif. Dan gue sering menyebutnya kehidupan itu adalah dunia. Dunia gue sama dunia sobat semua pastinya berbeda, walau kita sama-sama manusia. Pada akhirnya manusia hidup di bumi yang sama, tapi tentunya manusia punya dunia yang berbeda. Ya, dulu Om Wira pernah bilang ya di restoran ya, di hari terakhir pertemuan gua. Sobat IKG pasti udah tahu ya siapa Om Wira. Lihat thumbnail lagi nih Sobat IKG. Dia bilang, jangan berkecil hati ya. Setiap orang punya kisah yang berbeda-beda. Nah, kisah itu artinya sebuah pengalaman. Pengalaman tentunya berkaitan dengan kehidupan. Jadi jelas ya di sini Sobat IKG, sekali lagi kita ditemukan di bumi yang sama, namun di dunia yang berbeda. Sama lah kayak pasangan hidup, sama-sama dari Jawa, tapi kisah pasangan lu pasti berbeda dengan kisah lu, ya kan? Sobat semua, pembahasan kali ini adalah mindset. Nah, apa sebenarnya mindset? Mindset itu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata ya, mind dan set. Mind itu artinya pikiran, set itu artinya penataan, pengaturan. Makanya sering gua sebut settingan gua. Setelan lah, settingan ya. Jadi secara harfiah, mindset itu artinya diartikan sebagai penataan pikiran atau cara berpikir. Kenapa disebut mindset? Ya, kata mindset itu dipilih untuk menggambarkan bagaimana mind, pikiran kita, itu disusun atau ditetapkan, diset dalam respon situasi, keadaan, tantangan. Misalnya ya, sobat semua, ketika kita mengatur atau menyesuaikan perspektif atau pandangan kita terhadap dunia. Sekali lagi, dunia ya. Mindset mencerminkan struktur mental yang mengatur bagaimana seseorang berpikir dan bertindak dalam berbagai konteks. Kalau kita gali lebih dalam lagi Sobat IKG, sebetulnya istilah ini mengandung makna yang dalam ya. Yaitu bahwa pikiran seseorang itu tidak hanya berfungsi secara reaktif atau tiba-tiba atau impulsif, tapi juga bisa terstruktur dan terarah berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan dan persepsi tertentu yang mereka pegang. Misalnya seseorang dengan mindset tetap atau namanya fixed mindset, itu dia mungkin percaya bahwa kemampuan mereka terbatas. Nah, sementara di sana ada seseorang dengan mindset yang berkembang, namanya growth mindset. Dia percaya bahwa dia dapat belajar dan berkembang melalui usaha dan pengalamannya. Jadi sebetulnya mindset itu menunjukkan bahwa pola pikir kita itu tidak tetap. Nah, Sobat EKG, ada satu pelajaran di sini ya. Di video short kemarin gue bikin bahwa satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Nggak ada lagi, Sobat EKG. Yang paling konstan adalah perubahan. Ya, ini paradoks ya. Perubahan padahal nggak konstan, tapi memang dunia ini selalu berubah. Makanya satu-satunya yang konstan dalam sebuah kehidupan manusia adalah perubahannya. Nah, mindset itu bisa dibentuk, diubah, dan dikembangkan seiring waktu, sehingga akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan tantangan hidup yang kita hadapi. Jadi sebenarnya mindset itu bisa kita ubah, walau memang sulit. Seperti sebuah program yang baru ya dalam kerangka pikiran kita. Dan gilanya ketika manusia ingin mengubah mindsetnya agar hidupnya jauh lebih berkembang, biasanya manusia itu menolaknya, Sobat EKG. Kenapa? Karena sudah menjadi mental. Di video-video EKG sebelumnya gue bercerita juga soal homeostasis, soal self-defense mechanism kita. Nah, kalau sudah jadi mental, ada dua nih. Ada mental yang bagus, ada mental yang nggak bagus, karena dia defense ya. Nah, mental yang nggak bagus ini sebenarnya bisa merusak kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi hancur ya. Nah, mindset buruk yang sudah menjadi mental jelek yang akan gue bahas di sini adalah mindset yang serba kekurangan. Sering mengeluh, ya ini buruk nih. Kadang luka itu nggak cukup, Sobat EKG. Asik kalau ditaburin garam biar tambah pedih. Ya kan? Terus ditulis deh di sosial media. Hidup gua itu agamis, katanya. Sangat agamis. Apaan tuh?
agak miskin. Waduh. Terus dibagi-bagiin, ya. Lama-lama itu akan menjadi mental yang buruk. Ada yang bilang namanya mental miskin. Jadi bahaya, Sobat TKG. Nah, Sobat TKG, di video ini lihat layar ya, Sobat TKG. Di sini gue pernah membahas soal hoarding disorder ya, atau hoarder. Nah, banyak sekali nih komen-komen yang gue hapus karena memang menyerang gue secara pribadi ya. Di sini gue menjelaskan bagaimana manusia itu sebetulnya ketika mereka mulai mengumpulkan barang-barang bekas, mereka punya alasan pada awalnya. Wah, ini masih bisa dipakai nih buat besok. Kenapa? Mungkin bisa jadi saya nggak mampu. Atau juga, wah ini punya nilai sentimental. Sampai pada akhirnya dia sudah tidak bisa menemukan lagi sumber alasannya. Apa yang sebenarnya saya lakukan menjadi disorder. Disorder artinya kekacauan. Sudah lewat dari aturan. Sehingga dia jadi hoarder ya. Gitu. Nah, karena di sini juga banyak yang nonton, bukan hanya Sobat TKG, ternyata banyak yang nonton tuh hoarder. Dan akhirnya mereka menyerang gue secara pribadi. Pribadi seperti misalnya dengan kata-kata buruk ya, goblok lo, tolol lo, lu nggak sekolah ya, bahkan sampai bawa-bawa ke keluarga. Dengan berbagai macam banyak alasan. Salah satu alasannya yang mungkin bisa jadi masuk akal adalah, itu kan barang bekas bisa dipakai, bisa di-recycle, jadi prakarya katanya, bisa jadi kerajinan tangan, dan bisa juga menyelamatkan dunia, bumi kita, planet, dan lain-lain. Bahkan sampai ada yang membandingkan dengan suku Madura yang hidup dari barang bekas tapi dia kaya raya, nggak miskin gitu ya Sobat TKG. Nah, di sini agaknya mereka salah ya dalam mengartikan konten yang gue buat, jadi tidak dengan objektif. Namun emosinya maju lebih dulu. Kenapa ada orang seperti itu? Jawabannya sederhana, karena memang mentalnya sudah menjadi mental miskin Sobat TKG. Dia akan tetap mempertahankan itu. Nah, itu sudah menjadi mental, jadi mindset yang terus-menerus akan menjadi mental. Bahkan ada yang bilang juga dari sisi ilmiah, dari sisi kecerdasan gitu, intelektual, bahwa semua yang gua katakan ini adalah pseudoscience. Yang artinya pseudoscience, pseudo itu palsu, ilmu palsu. Dan Sobat EKG memang gua akui, di EKG memang banyak ilmu yang nggak masuk logika. Dan banyak kepalsuannya Sobat EKG. EKG itu ilmunya palsu semua dan memang pseudoscience. Bahkan seminar Zoom mendatang, judulnya malahan gila kan? Bertindak seolah-olah. Gimana channel Sableng? Sinto gendeng. Wiro Sableng. Iya, banyak kepalsuannya di EKG itu. Dan gua nggak mau mengakuinya secara sains, karena emang nggak bisa di breakdown. Karena ilmu ini adalah ilmu keyakinan, nggak bisa kita breakdown. Gua tidak akan pernah melemah seperti yang lain. Kenapa? Karena yang lain tuh kalau ngomong soal kayak gini pasti dianggap nggak cerdas. Karena masyarakat dan netizen sudah cerdas. Nah, gue bilang biarin aja orang lain bilang gue gila daripada sok cerdas ya. Nggak apa-apa Sobat TKG. Makanya namanya channel Emang Kudu Gila. Nah, itu yang namanya menjadi mindset lalu menjadi mental. Gue tidak akan bergeming di situ. Gue akan besar-besar menulis di thumbnail bahwa apa yang gue sampaikan memang nggak masuk logika. Dan biarkan seperti itu. Biarkan orang lain menghujatnya. Tidak ada kausalitasnya. Nggak apa-apa, karena itu sudah menjadi mental dan prinsip gua. Nah, Sobat TKG, dulu gue pernah bilang ya di banyak video, nggak apa-apa kalau lu lagi nggak punya duit, lalu lu bilang, gua lagi nggak punya duit. Nggak apa-apa, Sobat TKG. Karena apa? Karena nanti punya lagi. Tapi kalau lu sudah melabelnya dengan kata miskin, nah itu bahaya. Jadi misalnya, aduh gue lagi nggak ada duit nih, nggak apa-apa, Sobat TKG. Tapi kalau kita bilang, aduh gue miskin nih, nah itu berbahaya ya. Karena nggak punya duit itu kenyataan sehari-hari. Nanti lu punya duit lagi. Tapi kalau kita sudah melabelnya dengan miskin, itu sudah masuk ke dalam sebuah kerangka pikiran yang akan menjadi sebuah entitas mental. Nah, untuk mengubah mental-mental yang kayak gini nih ya, Sobat TKG, memang kita perlu latihan. Terus untuk apa sih dirubah? Ya, agar lu punya perubahan dalam hidup lu. Mau nggak berubah? Yang lebih baik. Di sini gue juga nggak minta lu untuk kerja keras kok. Sekarang bagaimana caranya lu bisa berhadapan dengan pola-pola dan settingan pikiran lu sendiri. Nah, buat yang sudah nonton konten ini, lihat thumbnail ya Sobat TKG, coba nonton lagi ya. Begitu pula yang belum nonton, nonton lagi. Ada hal yang perlu dicermati di video ini sebenarnya. Di situ diceritakan bagaimana anak kelas 5 SD, dia sudah berani mengambil sebuah langkah, sebuah aksi tindakan agar kehidupannya jauh lebih maju. Dan yang paling kental di sini adalah bagaimana dia berani mengubah mindsetnya dari kekurangan menjadi berkelimpahan dengan meneriakan kata semangat. Tenang, kita orang kokai. Padahal dalam keadaan lagi nggak ada duit.
Nah, yang seharusnya jika kita mengacu kepada kenyataan, bisa jadi harusnya dia mengeluh. Nah, teman gue yang namanya Firman ya, alias Gendui, karena dia badannya gendut ya, itu juga gila. Pada saat kakinya terluka, dia tetap berdagang koran. Karena mindsetnya berbeda, sobat semua. Ya, walau dia berhenti di tengah perjalanan ya, namun dia selalu yakin. Nah, mindset ini harus terus dijaga, sobat IKG. Sampai ya, akhirnya si cungkring alias gua dihukum untuk ngosek WC. Dan dia bertahan dengan mindsetnya, sehingga mentalnya jadi kuat. Walau teman-teman yang ledek dibilang, cie, disetrap nih ngosek WC. Wah, itu mah hukuman paling parah, sobat IKG, bikin malu itu. Ya, gue inget ya, sobat IKG kejadian itu. Sebetulnya, harusnya si cungkring itu malu. Tapi apa yang gue rasakan? Malah sebaliknya. Ketika gue ngosek WC itu, justru gue punya rasa bangga. Kenapa? Ya karena mindset gue berbeda dengan teman-teman gue. Lalu apa yang dia ucapkan? Justru sebaliknya. Dia bilang, tenang, kita orang kokai. Artinya udah gak ada lagi yang bisa mempengaruhi keyakinan dia. Dia punya pola-pola settingan dan pola-pola pikiran ya, untuk menuju sebuah dunianya dia, dreamlandnya dia. Mental di mana dia yakin, pasti dia punya buku sekolah. Jadi sobat IKG, walau dulu gua susah ya, tapi gua nggak pernah merasa miskin. Walau dulu keluarga gua kekurangan duit, tapi gua nggak pernah merasa kere, sobat semua. Walau uang jajan gua seadanya, tapi gua nggak pernah ngerasa bokeh. Dan nggak sampai di situ ya. Situasi ini terbawa terus sampai SMP dan sampai lulus SMA. Walau emak gua nggak ada duit, gua nggak bisa kuliah, namun gua tetap bisa mendapatkan ilmu dari tempat lain. Gua tahu selalu ada solusi kok. Gua selalu menerapkan mindset, selalu ada solusi yang pada akhirnya diri gua diselamatkan oleh mindset gua sendiri. Sampai pada suatu ketika, gua pernah membawahi karyawan yang begitu banyak dengan syarat minimum sarjana. Namun gue sendiri sebagai bosnya hanya lulusan SMA. Hingga terus gue maju menjadi seorang pengusaha. Walau akhirnya gue bangkrut ya. Kenapa? Karena lupa diri. Makanya jangan lupa diri, sobat IKG. Harus terus kembali ke alam diri ya. Sering-sering merenung. Nah, namun setelah serial yang ini ya, bangkit dari keterpurukan, akhirnya apa? Mindset juga yang menyelamatkan hidup dan kehidupan gue. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu kan hanya mindset. Agaknya kita harus mengubah ya kata-kata ini menjadi, itu adalah mindset. Dan mindset yang membuat manusia bisa jadi maju atau jadi mundur. Sobat EKG, di EKG memang sobat semua diajarkan untuk terus menjaga pintu gerbang pikiran kita masing-masing. Dan menyiapkan pasukan elit. Agar apa? Agar mindsetnya terus terjaga. Isinya nggak buruk-buruk, bukan sampah. Nah, agar sobat EKG bisa terus menjaga mindset bahwa sobat EKG adalah orang yang kokai, berikut gue kasih tips ya. Tips-tips atau settingan mindset gue yang selama ini gue pakai. Dan gue ingin sekali bagikan sama sobat semua. Siapa tahu settingan dan setelan ini bisa cocok buat sobat EKG semua. Ini gue ngalir aja ya sobat EKG ya. Jadi mungkin nggak gue kasih judul ya, tapi gue kasih nomor 1, 2, 3, 4. Yang pertama sobat EKG, camkan baik-baik. Jangan pernah sobat IKG berusaha menerima atau letting in pikiran negatif. Sekali lagi ya, jangan pernah sekali-kali sobat IKG ya berusaha untuk menerima atau letting in pikiran negatif. Sekali lagi, jangan pernah. Terlebih, pikiran-pikiran tersebut belum terjadi sobat semua. Karena pikiran sobat IKG itu nggak selalu benar. Ini bisa gawat sobat IKG. Tidak ada konsep letting in pada sebuah pemikiran atau kerangka pikiran buruk yang memang secara fakta belum terjadi. Sekali lagi, tidak ada konsep letting in dalam sebuah pemikiran atau kerangka buruk yang memang secara fakta belum terjadi. Di EKG gue dengan keras mengatakan, jika sobat EKG terpaksa juga untuk menerima pikiran jelek ini, namun dalam waktu yang bersamaan, sobat EKG juga harus bisa merendahkannya. Jadi, terima sekaligus rendahkan sobat IKG. Jadi tidak ada konsep letting in pada pikiran buruk yang belum terjadi. Sekali lagi, tidak ada konsep letting in pada pikiran buruk yang belum terjadi. Kecuali jika sobat IKG sedang dan sudah mengalami hal buruk. Nah, ini beda sobat IKG. Misal sobat IKG sudah kehilangan barang. Ya, setelah diusahain sana sini, akhirnya ya kita harus menerimanya. Accept sobat IKG. Kalau mau dimasukin ya boleh aja ya. Biar sobat IKG bisa accept, menerima. Ya memanglah
barang gue udah hilang, lalu sobat merelakannya. Namun sekali lagi, jika belum terjadi, jangan sekali-kali sobat EKG berani berusaha menerima atau letting in pikiran negatif yang belum terjadi. Nah, kalau misalnya kita sudah kehilangan barang, ya sudahlah, kita let go aja ya. Jadi kalau pikiran limiting belief itu datang, ya bukan di let go sobat EKG. Bukan. Dan juga bukan di letting in. Tapi di-ignore. Kadang ketidakpedulian adalah keberkahan manusia. Dalam sebuah pelajaran realem yang gue dapatkan di perjalanan jiwa, ignorance is a bliss. Ya memang begitu. Kadang kayak terdengar egois ya. Ya nanti gue jelaskan lagi ya di bawah sobat EKG. Oke? Yang kedua sobat EKG, pikiran-pikiran logika itu bisa jadi memberi jalan buat sobat semua. Namun bisa juga sekaligus menyesatkan. Sobat harus bisa fokus dengan apa yang sobat dapat kendalikan. Sisanya nggak usah peduliin karena itu di luar kendali sobat EKG. Jika memang itu di luar kendali kita, yang bisa sobat lakukan adalah mengafirmasikannya dan melepaskannya. Nah ini ada let go. Diafirmasiin lalu dilepas. Sebagaimana gue pernah ya menceritakan sebuah metafora. Ketika kita naik mobil, kita memegang setirnya. Lalu ketika kita sudah sampai di mall, mobilnya pasti kita parkir di basement. Di situ kita naik, kita bisa menikmati keindahan mall ya. Beli roti, makan ayam, dan lain-lain. Kita udah nggak mikirin tuh mobilnya. Lalu ketika kita pulang, kita naik mobil lagi, berarti kita bersama mobil lagi. Nah, contoh sesuatu yang sobat EKG bisa kendalikan adalah misalnya sobat EKG kerja. Ya kerja aja. Kerja adalah sesuatu yang sobat dapat kendalikan, namun ceritanya berbeda. Bagaimana sobat bekerja untuk mendapat goal yang sobat inginkan, ini kadang menjadi bumerang, sobat semua. Jadi goal manusia ya nggak usah terlalu diikat kencang dengan kerja sobat semua. Nggak usah, sobat semua. Nanti sobat EKG bisa gabung sama yang suka nangis Bombay yang bilang, makanya mimpi itu jangan tinggi-tinggi. Tuh kan, sakit kan jatuhnya, jadi gitu, sobat EKG. Pisahkan antara kerja dengan cinta bagi sang pencipta. Dan goal-goal yang luhur dan luhung. Suatu hari nanti, entah kapan, tiba waktunya. Kadang-kadang sobat bisa mendapatkan goal yang luhung dan luhur itu tanpa harus bekerja. Bisa juga jadi karena bekerja. Makanya di EKG kadang-kadang si Bang EKG-nya suka nyebelin ya. Tengil, dibilang, terus kalau kayak gitu gimana Bang? Jawaban dia ya satu. Mana gue tahu. Ya namanya juga channel emang kudu gila. Lanjut nomor 3. Pikiran lu, ya cuma lu doang yang tahu, sobat EKG. Sekali lagi, pikiran lu, cuma lu doang yang tahu. Jadi ketika kita berpikir, sebenarnya kita sekaligus mendengar. Kadang kita lagi dengerin teman kita lagi cerita ya. Oh, ngalor ngidul. Tapi dalam hati, aduh, udah ngebosenin nih. Dia pikir lu denger. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menjaga mindset kita sebenarnya agar kita nggak punya mindset yang buruk dan menjadi mental yang lemah. Menasehati diri sendiri itu perlu, sobat EKG. Caranya gimana? Nah, ini sering banget dibahas di EKG. Saya sehat, saya kuat, saya kaya raya, hidup tenang dan damai. Namanya afirmasi. Sekali lagi, pikiran lu cuma lu doang yang tahu. Dengan kita membuat satu sugesti yang baik dalam kehidupan, settingan buruk dalam pikiran kita perlahan akan kalah dan terkikis, sobat EKG. Iya, asal kita bombardir. Sehingga sobat semua mempunyai satu kekuatan untuk dapat menghadapi kehidupan atau dunia demi mewujudkan mimpi. Nomor 4, sobat EKG, ada yang namanya simpati dan empati. Ada perbedaan antara keduanya. Simpati, sobat mengerti apa yang dirasakan orang lain, hanya mengerti. Sedangkan empati, sobat berusaha untuk menjadi orang tersebut. Gua menyebutnya dengan having dan being ya. Misalnya ada teman lagi susah, lagi nggak punya duit, hidupnya susah, udah jatuh ketimpa tangga pula. Lalu sobat mendengarnya. Sobat harusnya bisa menempatkan diri sobat EKG untuk memberikan simpati, mengerti saja. Namun jika sobat ikut-ikutan sampai membawa perasaan yang dalam sehingga sobat juga ikut merasakan kondisi teman tersebut, waduh ini bahaya sobat EKG. Master, berarti lu ngajarin kita untuk nggak berempati dong. Ya silahkan saja kalau mau berempati. Jika sobat mendengarkan berita baik, silahkan sobat EKG, sobat bisa merasakan kabar baik tersebut. Karena ketika kita bisa merasakan dan menjadi bagian dari kebahagiaan tersebut, kita bisa ketularan, sobat EKG. Makanya, sobat EKG, manusia itu lebih suka dan lebih senang mengobservasi hal-hal negatif.
Nah, berita buruk atau keluhan seseorang ini bisa berbahaya ketika kita sedang berusaha membuat diri kita menjadi seperti dia ya. Nomor 5 terakhir ya, Sobat TKG, ada yang namanya palung ketidakpedulian. Ya, mungkin Sobat TKG yang sudah lama ya, pasti pernah mendengar ya. Salah satu statement gua di salah satu konten EKG. Gua sering menyebutnya kan, sebuah palung ketidakpedulian, terutama ketika seseorang yang terkena anxiety disorder, dia harusnya sudah bisa menemukan sebuah palung ketidakpedulian. Palung itu artinya celah, Sobat TKG, atau jurang. Jurang yang ada di dalam laut ya. Itu dalam sekali ya. Dulu waktu pas pelajaran geografi ada yang namanya Palung Mariana di Samudra Pasifik ya. Seingat gue. Nah, palung ketidakpedulian ini memang ada kalanya ya, kita harus memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ini bukan masalah egois atau soal mementingkan diri sendiri, Sobat TKG. Ingat Sobat semua, hidung lu ya hidung lu, mata lu ya mata lu, ya kan? Nah, di saat kita memang harus tidak peduli demi kebaikan diri kita, ya lakukan Sobat TKG. Bahkan seorang Superman aja ya Sobat semua, dimana dia bisa terbang, matanya bisa keluar laser. Pada saat dia lagi menolong orang di jembatan yang runtuh, dia juga nggak bisa menyelamatkan di tempat lain kan. Jadi jangan sabotase diri kita Sobat semua. Nah, salah satu contohnya banyak sekali yang konsultasi sama gua ya. Dia bercerita bahwa hidupnya sekarang susah karena dia memberikan atensi berlebih sama sesuatu yang sebenarnya dia sendiri nggak mampu. Sekali lagi, dia memberi hal yang berlebih pada sesuatu yang sebenarnya dia sendiri nggak mampu. Contoh misalnya soal finansial. Dia menjadi jembatan untuk seorang teman, ya misalnya meminjam uang, yang akhirnya temannya kabur, dan dia ketempuan. Dan masih banyak lagi contohnya Sobat semua. Di sini gue nggak akan bahas satu-satu ya, Sobat tahu sendirilah. Nah, di sini sebenarnya masih banyak ya settingan-settingan yang lainnya, agar Sobat mempunyai mental yang baik dan sehat. Jadi ketika Sobat mempunyai pikiran yang Sobat set menjadi sebuah prinsip dasar kehidupan, ya Sobat pastinya akan lebih maju. Sobat EKG di sini gue mau titip ya, kita sebenarnya adalah seorang pemerhati pikiran kita sendiri. Pikiran yang bisa kita stop dan bisa kita teruskan, sehingga kita bisa memilih mana yang bagus buat kita. Ya mungkin pada awalnya setelah kita memilih gambaran dari pikiran kita udah tahu loh bahwa ini benar. Tapi tantangan berikutnya biasanya kita nggak punya nyali ya. Nah, di sini juga Sobat seharusnya berani mengambil keputusan dari pilihan yang Sobat sudah tetapkan. Oke Sobat EKG, demikian dulu dari gua ya. Tetap semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Tenang Sobat EKG, kita orang kokai. Salam dari gua, emang kudu gila.